Oke, para pembelajar, kita sekarang masuk pada materi selanjutnya, yaitu KD 3.3 mengenai bidang-bidang profesi dan prinsip di dalam akuntansi. Nah, para pembelajar sebelumnya pasti sudah mengikuti materi sebelumnya dan sudah mengetahui dong apa itu definisi dari akuntansi. Nah, materi saat ini kita akan masuk pada penerangan mengenai bidang-bidang dalam akuntansi, profesi dalam akuntansi, dan prinsip di dalam akuntansi. Apa saja sih bidang-bidang dalam akuntansi? Yang kita ketahui ada 10 bidang akuntansi. Yang pertama itu adalah akuntansi keuangan, yang kedua adalah akuntansi manajemen, yang ketiga adalah akuntansi biaya, yang keempat adalah akuntansi pemeriksaan, yang kelima adalah akuntansi sistem akuntansi, yang keenam adalah akuntansi perpajakan, yang ketujuh adalah akuntansi anggaran, yang kedelapan adalah akuntansi organisasi nirlaba, yang kesembilan akuntansi pemerintahan, yang kesepuluh akuntansi pendidikan. Saya akan menjelaskan definisi dari masing-masing bidang akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak, yaitu pihak eksternal, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sifatnya bisa untuk serbaguna. Misalkan untuk pihak eksternal yaitu investor. Nah, ketika investor ingin menanamkan modalnya, mereka harus yakin dulu keuangan dan pencatatan keuangan perusahaannya itu bagus. Jadi mereka menganalisisnya dari laporan keuangan yang tersaji. Yang kedua adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi khusus yang memberikan informasi keuangan atau laporan keuangan kepada pihak manajemen atau pihak internal perusahaan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa sih? Tujuan perusahaan atau goalnya perusahaan itu adalah mencari laba atau profit. Yang berikutnya yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan akuntansi yang kegiatan utamanya yaitu menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, dan mengawasi serta melakukan perhitungan keseluruhan atas biaya-biaya yang terjadi, sehingga mereka bisa menganalisis harga pokok produksi dan mereka bisa menentukan harga jual dari suatu barang yang mereka proses, sehingga tujuan dari perusahaan yaitu mencapai keuntungan atau mendapatkan keuntungan tercapai antara biaya yang dikeluarkan dengan harga pokok produksi yang dihasilkan menghasilkan keuntungan. Yang keempat adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan atau auditing itu adalah bidang akuntansi di mana kegiatannya itu adalah menganalisa kejadian pencatatan laporan keuangan secara real perusahaan secara buku dengan keadaan secara real. Itulah yang disebut dengan audit. Jadi menyesuaikan antara pencatatan di buku dengan pencatatan yang terjadi di lapangan. Itu adalah definisi dari akuntansi pemeriksaan. Yang kelima adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari pencatatan akuntansi secara manual diaplikasikan atau diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Maka perlu adanya sistem akuntansi. Yang selanjutnya adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jadi perusahaan itu kan harus membayar pajak. Nah, pembayaran pajakannya itu diatur dalam akuntansi perpajakan. Antara akuntansi keuangan biasa dengan akuntansi perpajakan itu adalah hal yang berbeda, dan cara standarnya pun disesuaikan dengan pihak pajak. Yang ketujuh, akuntansi anggaran adalah akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kesembilan ada akuntansi organisasi nirlaba. Akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi nirlaba seperti lembaga swadaya. Yang kesembilan ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya sesuai dengan anggaran-anggaran belanja pemerintah. Jadi di dalam pembuatan akuntansi pemerintahan juga standar yang diberlakukannya itu adalah standar akuntansi pemerintahan. Jadi untuk mencatat kejadian-kejadian atau belanja-belanja anggaran-anggaran dalam pemerintahan.
Yang terakhir nih, yang ke-10, yaitu akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan akuntansi dalam rangka menyebarkan ilmu dari akuntansi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu profesi di dalam akuntansi. Profesi di dalam akuntansi yang ada 4, yaitu akuntansi internal, di mana orang akuntansi yang berada di internal perusahaan. Yang kedua, ada akuntansi eksternal. Akuntansi eksternal itu adalah orang yang merambah atau menganalisa laporan keuangan, di mana dia berdiri sendiri atau go public. Jadi dia menganalisa laporan keuangan perusahaan yang ingin go public. Yang ketiga itu adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah orang yang bekerja dalam akuntansinya pemerintahan. Yang keempat yaitu akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan itu adalah orang yang bekerja untuk mengembangkan ilmu dari akuntansi itu sendiri. Nah, kalau prinsip-prinsip akuntansi itu apa aja sih? Prinsip-prinsip akuntansi itu ada 5. Yang pertama adalah prinsip biaya historis. Yang kedua adalah prinsip pengakuan penuh pendapatan. Yang ketiga adalah matching principle atau prinsip penandingan. Yang keempat adalah prinsip konsistensi. Yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh. Nah, demikian prinsip-prinsip dalam akuntansi. Untuk pengembangannya, silakan para pembelajar mengembangkan. Ini adalah ilmu dasar dari akuntansi. Nah, kita harus mengetahui bidang-bidang dari akuntansi itu apa, prinsip dalam akuntansi itu apa, dan profesi dalam akuntansi itu apa. Demikian informasinya. Untuk kurang lebihnya kembali untuk dikembangkan oleh para pembelajar. Terima kasih.